Halo semuanya, I'm back. How's your day? Gimana kabar kalian? Kalau aku nggak terlalu baik, tapi nggak terlalu buruk juga. Hari ini prosesnya masih bisa aku nikmatin. Dan dari awal aku buat konten ini, sepertinya banyak episode yang dibuat tanpa ada salam sapa, tanya-tanya, dan berbincang sama kalian ya. Aku terlalu fokus menyampaikan suara hati yang mungkin lagi kalian rasain, tanpa aku tanyain perasaan kalian gimana, kondisi hati kalian gimana. Aku benar-benar minta maaf. Mulai dari sekarang, sebelum aku mulai bahas sesuatu, aku akan usahakan untuk gak lupa tanya kondisi hati kalian, keadaan kalian, dan perasaan kalian, oke? Jadi, gimana nih? Gimana? Apa yang buat kalian mampir ke sini? Aku mau tahu, dari mana kalian tahu rumahku ini? Komen di kolom komentar ya. Hari ini, aku mau bahas sedikit tentang persoalan anak pertama yang selalu bertanya pada dunia dan saat aku menginjakan kaki di umur 17 tahun, aku pikir akan ada banyak momen-momen indah yang bakalan terjadi di masa-masa SMA ku, masa-masa transisiku. Aku banyak banget mikirin hal-hal indah dalam isi kepalaku. Kisah asmara, circle pertemanan, keluarga, karir, yang aku sendiri gak tahu kayak sedetik berikutnya itu akan terjadi hal apa. Dan aku juga banyak cobain hal-hal baru, ngelakuin hal-hal ekstrim yang belum pernah aku lakuin sebelumnya, nentuin sebuah keputusan atas beberapa pilihan, jadi orang yang bisa diandalkan. Aku cobain semua hal baru di hidup aku. Aku pikir itu bakalan baik buat aku, melatih diri aku. Banyak hal yang aku lakuin untuk diriku sendiri kan. Tapi karena aku terlalu fokus dengan diriku sendiri, sometimes aku menjadi sangat-sangat egois dan kurang berempati sih sama sekitar. Kayak apapun yang aku lakuin, tujuannya tuh untuk diri aku sendiri, tanpa aku mikirin kayak orang lain tuh bakal kayak gimana, efek sampingnya bakal kayak gimana buat sekitar aku. Dan setelah aku berusia 20 tahun, udah mulai kerasa nih kayak kerikil-kerikil kecil dalam proses hidup aku. Mereka kecil, tapi jumlahnya itu yang gak sedikit. Dan itu benar-benar mengganggu kenyamanan aku dalam berproses. Yang dimana langkah aku sering banget tersendat, tergelincir, tersandung, terjerembab. Sekali dua kali mungkin aku masih bisa bangun sendiri ya. Tapi karena ini kerikilnya terlalu banyak ya, dan aku sering banget jatuh, lama-lama aku jadi capek sendiri. Ini gak ada orang apa yang bisa narik tangan aku gitu buat bantuin. Capek banget jatuh bangun terus, dan jadinya gak sampai-sampai ke tempat tujuan aku. Bahkan aku gak tahu nih aku bisa keburu sampai sana atau enggak, bisa ngerasain euforia puncaknya itu apa enggak. Dan itu kali pertama aku mulai goyah dengan hilang percaya diri. Pertanyaan pertama yang berlanjut sampai sekarang itu, aku bisa gak ya? Di saat sebelumnya aku selalu merasa bahwa aku pasti bisa ngelakuin itu. Sampai akhirnya mengantarkan aku pada titik dimana melihat sesuatu yang sederhana. Pada saat aku ngelakuin itu aja, aku bertanya-tanya sama diri aku sendiri, aku bisa gak ya? Percaya diri aku hilang, optimisme aku hilang, dan aku ngerasain sekrisis itu. Aku mau nanya sama kalian, di usia berapa sih kalian sadar bahwa peran anak pertama itu sangat penting dan besar tanggung jawabnya? Bukan hanya tentang harapan orang tua agar kita bisa menjadi anak yang sukses, tapi beberapa hal kecil yang kalau kita pikirin itu ngeganggu pikiran kita banget. Ini karena kita anak pertama. Saat kita lahir, kita yang paling dimanja, kita yang paling diratukan, kita yang menjadi sebuah harapan. Iya gak sih? Itu kita benar-benar dapet
dapetin semua hal yang justru kita gak dapetin itu di usia kita saat sudah dewasa. Kayak peran kita sebagai seorang kakak, peran kita sebagai kekuatan untuk diri sendiri. Banyak peran yang harus kita jalanin. Kalau gak diusahakan dengan baik, pasti kepikiran dan jadi bahan omongan orang. Dan jadi anak pertama itu sering banget ngerasa dikejar sama waktu dan usia gak sih? Terlepas dari akan jadi apa aku nanti untuk keluargaku, bisakah aku membuka pintu harapan bagi mereka, kekhawatiran terdekatku, aku bisa gak ya jadi anak yang berbakti buat orang tuaku? Aku bisa gak ya banggain orang tuaku? Aku bisa gak ya jadi kakak yang baik buat adik-adik aku? Mendidik mereka jadi anak-anak yang berkualitas, jadi role siblings buat mereka. Nanti mereka bisa bangga gak ya punya kakak kayak aku? Mereka nanti bersyukur gak ya punya kakak kayak aku? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Penuh banget isi kepalaku sama kalimat itu. Padahal sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya kita gak bisa melakukan sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kita. Kalau udah dicoba dan hasilnya gak sesuai sama apa yang kita kira, ya bukan berarti usahanya sia-sia kan? Sebab kita gak akan tahu rasanya bahagia kalau gak ngerasain yang namanya terluka. Kita gak akan pernah tahu rasanya jatuh cinta kalau gak ngerasain patahnya kayak gimana. Dan kita juga gak akan tahu rasanya berdiri di atas panggung kejayaan sebelum ngerasain kegagalan. Jadi gak apa-apa kalau memang gak bisa. Mungkin belum masanya, dicoba terus aja. Cari jalan yang lebih memungkinkan untuk ditempuh, pasti akhirnya bisa. So, buat teman-teman yang lagi kesulitan berjalan di keadaan sekarang, please don't give up. Kalau langkah kalian terlalu berat, perjalanan kalian terlalu menanjak, istirahat dulu aja. Nikmatin setiap langkah yang kalian jalanin karena untuk mundur pun kalian butuh effort lagi. Dan coba tengok ke belakang, proses seberat apa yang udah kalian lewatin sampai kalian udah berada di titik sekarang. So, jangan nyerah. Mungkin sekarang energi kalian lagi terkuras habis, makanya ada banyak hal yang gak bisa kalian capai. Dan mungkin kalian butuh waktu beberapa saat untuk memulihkan energi kalian. Habis itu baru kembali maju ke medan perang. Jadi istirahat sebentar gak akan buat kamu tertinggal terlalu jauh kok. Yang paling penting adalah kamu bisa memahami perjalanan yang kamu tempuh sejauh ini itu tujuannya untuk apa. Kamu nikmatin semuanya atau enggak? Kamu mensyukuri semuanya apa enggak? Dan perjalanan kamu itu bisa jadi sebuah pelajaran atau enggak buat kamu ke depannya.